Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini di penghujung Dzulqa'dah, dan kita hadir sebagai bentuk persiapan menuju Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari terbaik untuk beramal soleh. Ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ila min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari ini dibanding-bandingkan oleh banyak ulama dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bedanya tidak ada Lailatul Qadar di 10 hari ini, tapi sebagai gantinya ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada Yaumun Nahar Idul Adha di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada Haji Akbar. Oleh karena itu, sekali lagi 10 hari Dzulhijjah ke depan adalah 10 hari yang sangat prestisius, dan hendaknya kita benar-benar memastikan bahwa kita siap memasuki 10 hari ini, dan banyak doa kepada Allah, banyak isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersiapkan diri terhadap amal-amalan yang kita akan kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sekali lagi 10 hari ini adalah hari-hari yang syarat akan makna, dan syarat akan amal, syarat akan makna, dan syarat akan amal. Jangan sampai kita kehilangan momentum dan akhirnya kita lewati dengan penuh kerugian. Dan di antara amal yang bisa kita kerjakan 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah, yang pertama apa? Yang pertama, bertakbir dan berzikir. Bertakbir dan berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengingat dan berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Dan tafsir hari-hari yang telah diketahui dalam Al-Hajj ayat 28 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi sehingga maknanya adalah agar mereka mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ayamul ma'lumat dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ini adalah hari-hari takbir, hari-hari bertasbih, hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama-sama bahwa yang dimaksud takbir di sini adalah takbir mutlak, kapanpun dimanapun kita bisa bertakbir. Dan ayat ini dan keterangan para ulama menjelaskan kepada kita bahwa tidak perlu menunggu malam takbiran atau malam hari raya di Idul Adha untuk bertakbir. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kita dimulai dari malam takbiran, tapi Idul Adha dari tanggal 1 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah.
Makanya dalam riwayat bahwa mamin ayam, tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai, atau di mana mamin ayam a'zam indallah wal ahabu ilaih, tidak ada satupun hari di mana hari-hari itu lebih agung di hadapan Allah dan lebih Allah cintai dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyak tahlil, perbanyak membaca la ilaha illallah, wa takbir, perbanyak takbir, wa tahmid, dan perbanyak bertahmid. Perbanyak tahlil, perbanyak takbir, dan perbanyak bertahmid. Bertahlil artinya membaca la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid adalah alhamdulillah. Jadi kita disuruh perbanyak tahmid, baca alhamdulillah, perbanyak tahlil, dan atau langsung takbir yang biasa kita baca ketika hari raya, karena itu sudah mencakup tahlil, takbir, sama tahmid. Kalau kita baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah ilham. Jadi satu paket komplit, full package. Dan disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq, mereka berdua masuk ke pasar atau keluar dari rumah mereka untuk pergi ke pasar di 10 hari pertama Dzulhijjah. Falyukabbiran wa yukabbirun nasu bitakbirihima, mereka berdua bertakbir dan manusia akan terinspirasi dan ikut bertakbir sebagaimana mereka bertakbir. Untuk manusia ikut bertakbir dengan takbir mereka. Ini hadirin sekalian, Ibnu Umar dan Abu Hurairah di 10 hari pertama Dzulhijjah mereka sengaja pergi ke pasar, bukan untuk belanja, bukan untuk shopping, bukan buat beli kebutuhan bulanan. Mereka ke pasar untuk bertakbir, lalu takbir mereka menginspirasi orang pasar, maka orang pasar bertakbir dengan takbir mereka berdua tersebut radhiyallahu ta'ala anhum. Ini menunjukkan bahwa betapa prestisnya bertakbir dan berzikir pada 10 hari ini. Jadi oleh karena itu ibu-ibu sekalian Allah muliakan dan jamaah sekalian, jangan pernah menjadikan kesibukan kita di 10 hari ini sebagai alasan tidak bertakbir. Kita bisa bertakbir sambil nyapu, kita bisa bertakbir sambil ngurus dapur, kita bisa bertakbir sambil nyuci, kita bisa cuci piring, takbir, kita bisa bertakbir sambil ngejemur, kita bisa takbir sambil ngepel, kita bisa takbir sambil beres-beres, kita bisa takbir sambil nyetrika. Hari-hari ini adalah hari-hari berzikir, bertakbir, bertahmid. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Jangan pernah kehilangan momentum ini. 10 hari pertama silakan bebas, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau ini. Perbanyak berzikir dan banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir mutlak kapan aja bisa, kecuali kalau misalnya di tempat yang tidak tepat seperti kamar mandi dan seterusnya, jelas ya. Tapi secara umum perbanyak takbir kepada Rabbul Alamin. Di antara amalan juga hadirin adalah berpuasa. Dan 9 hari ini adalah waktu untuk berpuasa, khususnya tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau pada tanggal 9 Dzulhijjah sangat ditekankan puasa Arafah. Di antara dalil masalah ini adalah masuk kepada keumuman hadis di atas bahwa tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai, lebih mulia di sisi Allah dibanding amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan puasa termasuk amal soleh. Itu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin bahwa puasa termasuk amal soleh. Jadi kita bisa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kecuali tanggal 10. Kalau tanggal 10 adalah Idul Adha, dan Idul Adha tidak boleh berpuasa. Adapun puasa tanggal 9, Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa hari Arafah, aku berharap